Selamat pagi, perkenalkan nama saya Apolonia Murniati dari jurusan Psikologi BEP 8 untuk NIM-nya 31070724257. Pada hari ini saya akan membahas tentang fenomena pay letter dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada individu, terutama dalam hal pikiran, tingkah laku, dan perasaan. Dampak pada pikiran atau kognitif. Kognitif dissonansi. Individu yang menggunakan pay letter mungkin mengalami kognitif dissonansi, yaitu perasaan tidak nyaman karena ada konflik antara nilai-nilai mereka, misalnya tidak ingin berhutang. Yang kedua, rasionalisasi. Untuk mengurangi dissonansi, individu mungkin merasionalisasi perilaku mereka dengan berpikir bahwa pay letter adalah cara yang praktis dan tidak berbahaya untuk membeli sesuatu yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bias konfirmasi. Individu mungkin merasa informasi yang mendukung keputusan mereka untuk menggunakan pay letter seperti testimoni dari teman atau artikel yang mempromosikan keuntungan pay letter tersebut. Dampak pada perilaku atau behavior. Yang pertama, penggunaan pay letter yang berlebihan. Individu mungkin menjadi terlalu bergantung pada pay letter dan menggunakan secara berlebihan yang dapat menyebabkan masalah keuangan. Yang kedua, penghindaran. Individu mungkin menghindari menghadapi kenyataan keuangan mereka dan tidak memperhatikan tagihan atau jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, perilaku impulsif. Pay letter dapat memicu perilaku impulsif karena individu mungkin membeli sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensi keuangan jangka panjang. Dampak pada perasaan atau emosional. Yang pertama, kecemasan dan stres. Individu mungkin mengalami kecemasan dan stres karena kekhawatiran tentang pembayaran dan keuangan. Yang kedua, rasa bersalah. Individu mungkin merasa bersalah karena menggunakan pay letter dan tidak dapat membayar tagihan tepat waktu. Yang ketiga, kesenangan sesaat. Pay letter dapat memberikan kesenangan sesaat, tetapi diikuti dengan perasaan tidak nyaman dan stres. Teori ilmu psikologi yang terkait, yang pertama adalah teori kognitif dissonansi atau Festinger pada tahun 1957 menjelaskan bagaimana individu mengurangi dissonansi antara nilai-nilai perilaku mereka. Yang kedua, teori pengambilan keputusan atau Kahneman dan Tversky 1979 menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan yang tidak rasional dan dipengaruhi oleh bias kognitif. Yang ketiga, teori psikologi konsumsi atau Dischardt pada tahun 1960 menjelaskan bagaimana individu menggunakan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologi. Kondisi otak yang terjadi pada individu yang mengikuti tren pay letter. Yang pertama, aktivitas nukleus accumbens yang meningkat. Nukleus accumbens adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses kesenangan dan penghargaan. Aktivitas nukleus accumbens yang meningkat dapat membuat individu lebih rentan terhadap perilaku adaptif seperti penggunaan pay letter. Yang kedua, pengurangan aktivitas prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi dan perilaku. Pengurangan aktivitas prefrontal cortex dapat membuat individu lebih impulsif dan kurang mampu mengatur emosi mereka. Yang ketiga, peningkatan produksi dopamin.
Dopamin adalah neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan dan penghargaan. Peningkatan produksi dopamin dapat membuat individu lebih rentan terhadap perilaku adaptif seperti penggunaan pay later. Dalam keseluruhan, fenomena pay later dapat memiliki dampak psikologi yang signifikan pada individu dan penting untuk memahami faktor-faktor psikologi yang terkait untuk menghindari masalah keuangan dan meningkatkan kesejahteraan.